96.4 FM. Dan yang pengen gabung juga silakan, punya pertanyaan, masukan, kritik, saran bisa disampaikan lewat telepon 381293 atau juga bisa lewat WA dan SMS di 0878 38186716. Di sini sudah hadir gestar kita, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Divisi apa ya? Nanti tanya aja deh sama yang bersangkutan. Ada Bapak Wahyudi Sutrisno. Selamat pagi Pak Wahyudi. Selamat pagi Mbak. Iya, ini kali keberapa ya saya ketemu Pak Yudi ya? 2 kali. 2 kali ya? Ingat banget ya Bapak ya? Ingat saya. Ini manggilnya Pak Yudi aja biar kita lebih akrab ya Pak ya? Iya, iya. Atau biasanya manggilnya apa? Pak Trisno? Kok ketawa sih Pak? Biasanya panggilnya Pak Yudi ya? Wah ini 2 kita bikin grup aja Pak. Yuni dan Yudi. Oke Mitra RKS, di sini sudah ada Pak Yudi dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Pagi ini kita akan bahas soal sosialisasi pengawasan tahapan pemilu dan perekrutan PDK. Apa itu PDK? Terus tahapannya sudah sejauh mana ya kira-kira? Kayaknya masih lama sih, tahun 2024 kok sudah dimulai tahapannya dari sekarang. Nah, ya, kita akan bahas lebih jauh sampai jam 10 pagi nanti. Tapi kita jeda dulu ya Pak ya. Kita kasih lagu penyemangat dulu nih buat Pak Yudi yang baru saja datang nih sama tim Bawaslu. Ada Sheila Saban dengan Seberapa Pantas. Seberapa pantaskah kau untukku? Cukup pindahkah dirimu untuk selalu ku nantikan? Topik kita. Terima kasih yang masih setia di topik kita ya. Dari tadi banyak yang pengen nanya pasti nih. Dan sebelum kita on air juga kita sudah menerima beberapa pesan ya. Banyak pertanyaannya terkait dengan perekrutan PDK. Nanti akan dijawab oleh Pak Yudi ya. Kita tanya dulu nih, pemilu 2024 ini nanti ada apa saja Pak Yudi? Ya, terima kasih. Selamat pagi Mbak Yuni. Jadi pemilu tahun 2024 nanti akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024. Seperti pemilu yang sudah dilaksanakan pada pemilu 2019 ya. Jadi akan ada pemilihan 5 anggota DPRD Kabupaten, anggota DPRD Provinsi, anggota DPR RI, DPD, sama pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi sama kayak pemilu 2019. Tetapi di tahun 2024 nanti juga akan ada pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Jadi pada 2024 itu akan ada pemilu dan pilkada serentak di tahun yang sama meskipun bulannya berbeda. Sehingga hari ini kita sudah memasuki masa-masa itu. Jadi kemarin di Bawaslu sudah ada Panwascam, di KPU sudah ada PPK, ya. Termasuk Mbak Yuni ya. Aduh, apa iya ya? Ya, jadi dan hari ini kita juga melihat ada tahapan perekrutan PPS dan di Panwas sendiri mulai hari ini sudah diumumkan perekrutan Panwas Desa Kelurahan yang Insya Allah mulai besok sudah dibuka pendaftarannya tanggal 14 Januari. Jadi hari ini kita sudah melihat aura kesibukan yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu karena memang tahapan ini sudah dimulai dari tahun kemarin ya sebenarnya. Nah, jadi memang sudah tahapan itu sudah dimulai pada tahun 2022. Berarti kemarin sudah melakukan apa saja Pak? Kemarin tadi disebutkan. Kemarin kita sudah melakukan tahapan pendaftaran partai politik dan kita ikut mengawasi dan sudah ditetapkan ya kemarin ada 24 partai politik ya termasuk partai lokal Aceh itu. Nah, itu juga kita terlibat dalam pengawasan tahapan penetapan pendaftaran partai politik peserta pemilu. Dan hari ini kita sudah memasuki tahapan pendaftaran pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah, pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah. PD ya Pak ya? Dewan Perwakilan Daerah yang verifikasi administrasinya baru selesai kemarin.
Nanti habis ini akan ada verifikasi administrasi perbaikan, terus ada verifikasi faktual, verifikasi faktual, terus nanti ada verifikasi administrasi lagi, ada verifikasi perbaikan, terus verifikasi administrasi kedua selanjutnya. Jadi prosesnya masih panjang. Nanti penetapannya tanggal 25 November. Untuk DPD itu DPD 25 November 23 itu baru akan ya? ditetapkan. Tetapi sudah dimulai dari bulan Desember kemarin. Bulan Desember kemarin. Wah, tahapannya Panjang sekali, ya, ya. karena memang harus dipersiapkan secara matang gitu ya, Pak ya. Karena Iya, untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah ya, Pak Iya, ya. betul. Oke. Nah, berarti apa saja yang dilakukan, Pak? Ini mungkin persyaratan untuk pencalonan DPD, Pak. Untuk DPD itu sebenarnya kan wewenang ada di tingkat provinsi. Kita cuma membantu ya. Intinya adalah ada dukungan. Kalau dari provinsi itu berarti ada minimal 50% kabupaten kota sebarannya dukungan itu. Jadi dukungan tidak misalnya karena kita penduduknya adalah di atas 15 juta, maka dukungan minimal adalah 5.000. 5.000 itu tapi harus tersebar minimal di 50% kabupaten kota di setiap di provinsinya. Karena kita ada 35 kabupaten kota, maka ada 18 kabupaten kota sebaran dukungan itu. Termasuk di Kabupaten Pekalongan ini. Di Jawa Tengah ini ada 12 calon bakal calon anggota DPD yang kemarin sudah diterima dan kita verifikasi. Khusus untuk Kabupaten Pekalongan itu ada 11 calon, karena ada satu memang yang tidak ada dukungan di Kabupaten Pekalongan ya, ada satu calon. Jadi ada 11 yang kita verifikasi, yang kemarin sudah kita laksanakan, kita awasi untuk verifikasi administrasinya. Seperti itu Mbak Yuni. Oke, luar biasa. Ini pasti lumayan berat ya Pak ya. Sampai tahun nanti 2024, khususnya bulan Februari tanggal 14 ya Pak ya. Oke, beban Bawaslu dan ke bawah depan Wascam gitu ya Pak. Dan ini sekarang untuk perekrutan PDK ya. Harus benar-benar sehat dan juga apa namanya ya, benar-benar harus mengikuti tahapan demi tahapan sesuai aturan gitu Pak ya. Nah, kenapa ini digabung sih Pak? Kok serentak? Apa tidak apa namanya merepotkan, atau mungkin bahasanya apa ya, pasti kan lelah gitu ya karena serentak gitu Pak untuk penyelenggara pemilu sendiri. Ya, sebenarnya amanat pemilu serentak itu kan sesuai dengan amanah putusan Mahkamah Konstitusi ya, di mana memang kalau tidak salah di tahun 2013 itu putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa nanti pemilu dilaksanakan secara serentak itu. Secara serentak, dan sudah kita laksanakan pada tahun 2019 kemarin ya. Meskipun memang beban kerja kita memang berlebih ya, ini kayaknya ya kemarin sudah ada lah evaluasi ya, evaluasi terkait dengan pelaksanaan, terutama kan kendala utamanya itu justru di TPS ya, ya KPPS yang kerjanya nonstop, dan itu salah satu yang kemarin diantisipasi oleh KPU, mengutamakan usia, atas usia maksimal itu kan diutamakan maksimal 55 tahun kayak gitu. Jadi sudah ada evaluasi juga sebenarnya dari pelaksanaan dari tahun 2019 kemarin. Kita juga berharap ya ada perbaikan nanti pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini. Mungkin yang membedakan kita dengan KPU adalah KPU itu kan ngurusi lebih ke teknis. Kalau kita kan bagaimana pemilu itu berjalan secara berkualitas dan integritas, sehingga penegakan peraturan ya, potensi-potensi pelanggaran itu bisa diminimalisir. Misalnya terkait dengan pencalonan anggota DPD ini misalnya, kita berupaya memetakan potensi-potensi pelanggaran yang mungkin bisa terjadi pada saat pencalonan ya anggota DPD ini. Ya, karena kalau kita lihat ada beberapa potensi pelanggaran. Kalau KPU kan lebih ke teknisnya ya, lebih ke teknis bagaimana verifikasi administrasi itu dilakukan, apakah sesuai dengan ketentuan atau bukan. Nah, kalau kita lebih berupaya menegakkan aturan bahwa
peraturan KPU itu benar-benar ditaati, undang-undang benar-benar ditegakkan. Ada beberapa potensi yang sudah kita petakan terkait dengan pencalonan DPD ini, baik potensi pelanggaran pidana, administrasi maupun kode etik. Selain itu juga berpotensi menimbulkan sengketa apabila nanti ternyata hasil dari verifikasi ataupun penetapan calon anggota DPD ini mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan, biasanya akan berpotensi menimbulkan sengketa. Ya, kita kemarin sudah petakan, misalnya untuk pelanggaran pidana itu kita petakan ada beberapa. Yang pertama itu ada pidana pemilu, yang kedua adalah pidana umum. Pidana pemilu misalnya itu ada 3 ketentuan di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu, yaitu di pasal 2018, 2019 dan pasal 518, pasal 519 dan pasal 520. Di pasal 518 misalnya itu ada ketentuan jika KPU tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, ya, maka itu berpotensi menjadi tindak pidana pemilu. Di pasal 519 itu sudah ada ketentuan mengenai money politik. Jadi dalam pendaftaran, ya, pencalonan ini money politik itu berpeluang muncul, ya, ketika ada calon, ya, bakal calon yang meminta dukungan dengan menjanjikan atau memberikan, ya, untuk mendukung dia, untuk memberikan dukungan. Itu bisa kena ketentuan pemberian politik uang itu sebenarnya. Meskipun itu tidak spesifik politik uang semata, di situ ditentukan bahwa kecurangan atau memberikan atau menjanjikan untuk memberikan dukungan. Jadi ada kecurangan, ada money politik di pasal 519. Dengan di pasal 520 itu apabila kita temukan dokumen palsu terkait dengan pendaftaran ini, misalnya ijazah palsu, itu administrasi berarti ya, tapi ini pidana maksudnya. Maksudnya pidana karena dia memalsukan dokumen. Memalsukan dokumen. Jadi ada 3 itu. Yang pertama tadi apabila KPU tidak menindaklanjuti, yang kedua apabila ada kecurangan. Ya, ataupun dukungan palsu ataupun money politik, yang ketiga adalah dokumen palsu, yaitu terkait dengan pidana pemilu. Sedangkan terkait dengan pidana umum itu terkait dengan yang biasanya terjadi adalah pencatutan nama, Mbak. Ya, biasanya kan ada orang yang tidak tahu apa-apa, ternyata namanya masuk mendukung salah satu calon, ya. Kemarin pas verifikasi partai politik itu yang paling banyak dijumpai, dan ini berpotensi menjadi tindak pidana. Tetapi karena ini tidak diatur di Undang-Undang Pemilu, ini diatur di KUHP. Ya, jadi ada pidana pemilu. Pidana umum. Wah, okay. Itu Mbak Yuni, ya. Wah, luar biasa, banyak sekali yang kita dapatkan pagi ini, ya, Mitra RKS. Kita jeda sejenak, kita masih punya waktu 30 menit lagi. Yang punya pertanyaan silakan buruan dikirim, ya, nanti akan saya baca setelah ini. Jangan kemana-mana. Di dunia tipu-tipu, kamu tempatku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana, ya. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasanya tak denganmu. Rasa aman selalu, hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini.
bersama, janji takkan kemana-mana. Urusan bayar sing ra jelas lapor ke bae. Oh, kok kuwi ya, Lek? Buan ono bayar camcung wang wehe. Dilah, wes pokok ojo wedi nek ono pungutan liar opo pungli lapor ke bae ning Satgas Saber Pungli Kabupaten Pekalongan. Carane piye, Lek? Ya, tidak usah takut. Laporkan saja jika ada pungutan liar di sekitar Anda ke tim Satgas Saber Pungli UPP Kabupaten Pekalongan di nomor call center 081 626 269 atau email saberpunglikajen@gmail.com. Ayo bangun integritas Kabupaten Pekalongan dengan Stop Pungli. 96,4 FM Radio Kota Santri. Media informasi, aspirasi, dan edukasi Anda. Topik kita. Oke, kita masih di topik kita bersama Pak Yudi. 2Y di sini siap menemani Anda dengan informasi seputar pemilu 2024. Kayaknya sih masih lama, tapi tahapannya sudah berjalan dari tahun kemarin ternyata ya. Termasuk saat ini dari Bawaslu terkait dengan perekrutan PDK atau pengawas desa kelurahan ya Pak. Berarti nanti yang mengawasi tingkat desa ya Pak ya, atau kelurahan gitu. Nah, biasanya dibutuhkan berapa orang itu Pak? Satu desa cuma satu Mbak Yuni. Satu desa satu. Ini satu orang bisa mengawasi satu desa, berarti harus dipilih benar-benar orang yang mumpuni ya Pak ya di bidang terpilih lah. Iya, di bidang intelijen ya. Kalau saya kayaknya aduh gimana nih kalau mau mengawasi malah nanti saya diawasi. Oke Pak, ini kan beberapa orang juga pasti semangat banget terkait dengan perekrutan PDK gitu ya. Tapi juga kan belum tahu syarat dan ketentuannya seperti apa. Ya. Terima kasih Mbak Yuni. Terkait dengan perekrutan PDK ini sebenarnya ada hal yang istimewa yang kita dapatkan. Kenapa rekrutmen ini juga agak molor ya, maksudnya dibandingkan dengan PPS yang sudah dimulai terlebih dahulu, meskipun nanti masa kerjanya tetap dihitung sama sebenarnya ketemunya, jadi sama-sama mulai Februari nanti baru akan dihitung masa kerjanya dan ketemunya tetap sama. Tetapi memang ini kita itu sebenarnya menunggu Perpu yang kemarin dikeluarkan oleh pemerintah ya, Perpu nomor 1 tahun 2023 itu 2022. Perpu nomor 1 tahun 2022 itu sebenarnya kalau kita katakan bisa kita katakan kado buat Bawaslu itu. Salah satunya. Karena dalam Perpu itu usia PDK itu diturunkan, Mbak. Yang tadinya berapa, Pak? Tadinya 25, sekarang diturunkan menjadi 21 di pasal 117. Itu merupakan kado istimewa buat kita karena selama ini salah satu kendala kita itu dalam rekrutmen itu ketika kita mencari ya lulusan SMA umur 25 tahun untuk daerah-daerah tertentu itu ternyata tidak mudah, Mbak. Ya, ternyata tidak mudah ya. Kita tahu bahwa SDM kita tidak merata juga ya. Jadi di daerah-daerah tertentu itu ternyata tidak mudah sehingga beberapa kali biasanya kita melakukan perpanjangan. Dan ini Perpu ini kan baru keluar kemarin akhir tahun kan, akhir tahun. Jadi setelah Perpu itu langsung kita bergerak dan alhamdulillah pada bulan ini ya. Ini kemarin sudah diumumkan, besok tanggal 14 sampai tanggal 19 kita sudah membuka pendaftaran. 14 sampai 19 Januari ya? Sampai 19 Januari 2023 itu kita sudah membuka pendaftaran anggota Panwaslu Kelurahan Desa. Ya. Terus nanti ada perbaikan 20 sampai 22 Januari dan tanggal 23 Januari baru diumumkan. Ya. Kemudian
ada perpanjangan 24 sampai 26. Kalau memang belum terpenuhi. Ini cepat, prosesnya cepat ya. Prosesnya cepat nanti sehingga tanggal 31 Januari sampai 2 Februari itu kita sudah memasuki seleksi masa tes. Tesnya agak berbeda dengan PPS. Kalau kita tesnya cuma wawancara, nggak ada tes tertulis ya. Nah, jadi dan tanggal 5 sampai 6 ya itu sudah pelantikan. Jadi ngebut kita, Mbak. Karena memang tahapan ini sudah berjalan. Tahapan ini sudah berjalan. Tanggal 6 Februari itu sudah ada verifikasi faktual dukungan DPD, Mbak. Jadi kita berharap nanti juga ketika kita melakukan verifikasi faktual itu kan tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 26 Februari. Kita butuh orang-orang lokal di sana. Kalau sudah ada pengawas desa, kita bisa didampingi oleh pengawas desa. Karena untuk verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU terhadap dukungan calon perseorangan itu nanti yang dampingi PPS bukan PPK. Nah, kita juga berharap yang damping kita itu juga PDK, karena mereka adalah orang lokal yang tahu. Ya. Jadi kita verifikasi faktual itu kan kendalanya biasanya nyarinya lama. Rumahnya Pak ini, alamatnya kadang juga nggak lengkap rumahnya kayak gitu. Jadi biasanya kita muter-muter, kalau sudah ada orang lokalnya insya Allah gampang lah. Setiap desa sudah ada itu. Jadi orang kan lebih tahu ya. Langsung bisa bekerja. Teman-teman PDK itu dilantik besoknya kalau misalnya udah verifat langsung berangkat. Jadi nggak nunggu lama ya. Itu jadi langsung on itu. Argonya langsung jalan. Itu Mbak Yuni ya. Kalau orang kesesi bilang mak cempelorot gitu ya. Baru dilantik langsung harus ini ya gas. Oh ya, berarti selain usia yang tadinya 25 jadi 21 tahun, ada hal lain yang mungkin berbeda nggak sih Pak dengan perekrutan PDK sebelumnya? Secara umum sama Mbak persyaratannya. Cuma yang paling membedakan adalah usia itu. Ya, normatif lah ya. Syarat-syarat normatif itu kayak apa? Setia kepada Pancasila kayak gitu-gitulah ya. Syarat-syarat itu tidak pernah menjadi anggota partai politik. Terus nanti surat bebas narkoba itu kalau sudah ini ya, sudah keterima ya. Sudah keterima. Jadi bukan syarat di awal. Dan untuk teman-teman yang daftar Panwas Desa atau Kelurahan, jangan khawatir, untuk surat keterangan sehat dari Puskesmas nanti gratis, tidak dipungut biaya. Bisa langsung ke Puskesmas terdekat ya. Puskesmas atau rumah sakit boleh Pak? Puskesmas yang punya pemerintah yang penting. Berarti mungkin RSUD kali boleh ya. Puskesmas, rumah sakit itu. Ya kayak gitu. Nah, kalau PPS kan harus warga lokal situ ya Pak ya, dibuktikan dengan KTP orang situ. Nah, kalau BDK misalkan nih misalnya saya orang Kesesi pengen daftar di tempatnya Mas Kawem orang mana Mas? Mas Kawem orang Siwalan. Orang Siwalan. Karena pengen deketin Mas Kawem, enggak. Karena memang pengen di Siwalan. Terus gimana Pak? Boleh nggak sih? Selama satu kecamatan sih. Satu kecamatan. Jadi itu tapi biasanya memang pertimbangan warga lokal tetap ya, karena penguasaan wilayah. Tetapi kalau memang nanti di situ ada orang yang lebih berkompeten, lebih mampu ya bisa dipertimbangkan gitu. Sama sih sebenarnya kayak Panwascam, PPK saya nggak tahu ya. Kalau Panwascam itu kan nggak harus warga kecamatan setempat. Yang penting satu kabupaten. Kayak gitu. Jadi nggak harus sih sebenarnya. Yang penting kalau Panwas Desa ya satu kecamatan. Panwas Desa satu kecamatan gitu ya. Oke, berarti boleh nih kalau misalkan, tapi nggak boleh lintas kecamatan ya. Ini nggak jadi Mas kamu jadi daftar karena beda kecamatan. Nah Pak, ini kan tadi disampaikan kado istimewa untuk Bawaslu ya, karena tadinya usia 25 diturunkan jadi 21 tahun. Ya. Otomatis ini juga pasti akan berpengaruh terhadap jumlah pendaftar ya PDK yang mungkin lebih banyak kali ya Pak ya. Ya itu kita semakin banyak semakin seneng lah ya. Karena apa? Akan dimungkinkan kita bisa mencari SDM terbaik untuk melakukan pengawasan ya. Makanya kita melakukan sosialisasi, menurunkan usia itu juga salah satu upaya itu. Semakin banyak yang mendaftar, insya Allah semakin bagus ya. Semakin banyak kompetisi semakin bagus ya Pak ya, karena mendapatkan yang lebih unggul ya. Ya gitu kan. Karena tugasnya juga nggak main-main loh, mengawasi, tidak hanya mengawasi penyelenggara tapi juga mengawasi masyarakat
masyarakat ya Pak ya? Ya, mengawasi semuanya. Semuanya diawasi terkait, ya. terkait pelaksanaan tahapan ini gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang di luar ketentuan. Betul sekali. Dan catat tanggalnya tanggal 14 ya Pak ya? Besok ya, 14 mulai besok sampai tanggal 19 ya. Oke, nah untuk pendaftarannya berarti gimana Pak? Lewat online kah atau seperti apa? Pendaftaran bisa dilakukan di Panwascam ya. Di Di Panwascam. Panwascam ya. Nanti mulai besok bisa datang ke kantor Panwascam terdekat. Oke, dicatat ya Mitra RKS. Dan juga ada media sosialnya nih, biasa dikunjungi yang sedang berselancar di media sosial. Ada Instagram juga ya. Nah, kita akan rehat sejenak, jangan kemana-mana. Saya haus ini Pak, ngomong ya. Iya, Tapi iya. tidak haus kekuasaan Pak. Karena saya haus pengen minum ini. Saya hadirkan untuk Anda Mitra RKS ada Tiara Andini dengan Merasa Indah. Merindu engkau, nyatakan hati, tapi terlambat. Katamu tak bisa. Cinta takkan berbalas sayang, ku pastikan melayang pedihku saat merasa indah. Semua hilang dan usai bila cinta ini ternyata jangan. Engkau beri harapan, sudah cukup kini ku sadari terlalu cepat jatuhkan hati. Terlalu cepat jatuhkan hati. Yuni, tak sawang-sawang kok sumpingin temen balik di puskesmas. Kon ora sumpringan priye Kang? Ternyata saiki pelayanan kesehatan di puskesmas RSUD Kabupaten Pekalongan gratis tis. Temenan kae kok. Yo, cukup nggawa KTP Kabupaten Pekalongan tok. Wah, beres kuy. Ya, tidak usah bingung. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sejak 1 Januari 2022 telah merealisasikan bantuan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang belum menjadi peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Adalah warga Kabupaten Pekalongan yang berobat di puskesmas atau rawat inap di RSUD hanya dengan menunjukkan KTP Kabupaten Pekalongan saja. Informasi lebih lanjut hubungi puskesmas atau RSUD terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Dinkominfo Kabupaten Pekalongan. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari. Hai, saya Once, stay tune terus di RKS FM Pekalongan. Yeah! Dunianya kita. Topik kita. Oke, kita muncul lagi Mak Cring menemani Anda yang sedang beraktivitas ya. Selamat pagi juga, ini katanya Panwascam Kesesi lagi nobar, gak bisa nobar, gak ada visualnya ya, lagi ngepar ya, ngeping bareng.
lagi dengerin siaran kita katanya nih Pak. Berarti di bawah jajaran Bawaslu nih pada ready selalu ya pasti ya. Sendiko Dawuh dengan komando dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan luar biasa. Nah, semoga juga komandonya sampai ke bawah nanti PDK ya Pak ya. Selalu ready kapanpun. Karena pengawasan kan 24 jam ya Pak ya. Betul. Oke. Kerja penuh waktu Mbak ya. Kerja penuh waktu. Totalitas tanpa apa Pak? Tanpa batas. ya. Oke. Tanpa nanti meninggal dong Mas. Kita lanjut ya. Ini yang lagi dengerin juga yang mungkin punya keinginan nih Pak untuk mendaftarkan diri sebagai calon PDK. Apa sih yang perlu mereka persiapkan Pak? Selain berdoa ya pastinya. Doa itu juga salah satu yang harus dipersiapkan. Betul. Itu yang utama ya. Niat dan berdoa. Berusaha baru berdoa kan katanya gitu. Oh, apa kebalikannya? Berusaha kalau sudah maksimal, habis itu kita serahkan kepada Allah kan. Oh iya betul. Masya Allah. Berusaha dulu. Berusaha dulu berarti ya. Nah usahanya apa nih? Nah perlu dipersiapkan. Iya betul sekali. Ya persiapan ya mungkin perlu disiapkan terkait dengan pendaftaran pengawas desa atau kelurahan ini. Yang pertama tentu berkas-berkas itu ya, berkas-berkas itu disiapkan semua seperti apa, foto, surat keterangan sehat, ijazah yang dilegalisir. Jadi berkas-berkas kelengkapan itu mungkin bisa dipersiapkan. Saya yakin lah yang niat daftar itu mungkin sudah jauh-jauh hari ini sudah menyiapkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga belajar ya, belajar karena kompetensi ini penting gitu. Jadi tidak mungkin nanti yang terpilih itu tidak kompeten. Tolong dipersiapkan penguasaan tentang kepemiluan, tentang kepengawasan pemilu itu seperti apa. Jadi teman-teman tahu itu ya. Terus bahkan isu-isu lokal juga jangan dilupakan juga karena itu terkait dengan pengawasan nanti yang akan dilakukan. Ya, di Bawaslu itu kan isu-isu lokal kan sangat menjadi prioritas ya. Kita kan di tiap pemilu itu pasti kan memetakan kerawanan-kerawanan, termasuk misalnya TPS yang mungkin rawan itu minimal mereka tahu untuk wilayah-wilayahnya. Jadi hal itu juga perlu dipersiapkan. Yang terakhir mungkin terkait dengan kesehatan ya, ya karena kan nggak mungkin kalau nggak sehat karena ini proses kita panjang, kita butuh tenaga ekstra lah ya. Jangan lupa kita juga harus sehat, harus fit ya ya, karena Bawaslu ini kerjanya ekstra juga itu ya, kita nggak kenal waktu ya, hari ya 7 hari seminggu 24 jam sehari itu. Jadi harus selalu siap untuk melakukan pengawasan kayak gitu Mbak Yuni. Oke. Nah Pak, untuk informasi soal syarat-syarat dan lain-lain, sosialisasi yang sudah dilakukan selain di radio ini ya Pak ya, mungkin kemana Pak? Dan masyarakat bisa mengaksesnya dari mana selain di Panwascam? Ya, di medsos kita semuanya ada Mbak. Di medsos kita, di IG kita itu sudah di Instagram kita Bawaslu Kap Pekalongan ya. Itu Bawaslu Instagram Kap Pekalongan. Bawaslu Kap Pekalongan, di IG-nya Bawaslu Kap Pekalongan itu bisa dilihat. Di Facebook ada. Facebooknya sama ya, Bawaslu Kap Pekalongan. Terus di website yang tadi ya, pekalongankap.bawaslu.go.id ya. Disambung ya? Ya, pekalongankap.bawaslu.go.id. Jadi ada di semua media kita sosialisasikan itu sebenarnya sudah kita sosialisasikan persyaratan-persyaratannya, termasuk timelinenya. Timelinenya juga sudah disosialisasikan di sana. Jadi kalau teman-teman atau semua warga Kabupaten Pekalongan membuka medsosnya Bawaslu, insya Allah sudah cukup lengkap ya infonya. Kerjasama ke desa-desa nggak sih Pak? Misal kayak di papan pengumuman balai desa ditempel. Sudah, kita kemarin bahkan sudah mengundang semua kepala desa sekabupaten Pekalongan ya. Kita sudah undang di Panwascam, masing-masing Panwascam, dan habis itu kita sudah membuat pengumuman di masing-masing desa. Di masing-masing desa sudah ada semua spanduk penerimaan PDK itu sudah ada. Berarti sudah dilakukan syarat-syaratnya juga sudah ada itu di masing-masing desa sudah kita. Jadi insya Allah sudah kita lengkapi semua prosedur baik offline online itu sudah ada semua insya Allah Mbak ya. Termasuk ini tambahnya di RKS ini. Iya, alhamdulillah nih para fansnya Pak Yudi bisa dengerin lagi Pak Yudi dan juga menyimak informasinya ya. Dan Pak Yuni.
Enggak Pak. Yang mendengarkan banyak Mbak Yuni, kita juga seneng ikut. Siapa tahu nanti ikut daftar itu. Oh, boleh. Yang penting berkualitas ya. Berarti proses sosialisasi ini sudah dilakukan secara masif ya Pak ya? Secara masif. Baik online Iya. maupun offline. Nah tadi disampaikan Pak Yudi wawancara, ya berarti nggak ada tes tertulis. Nggak ada. Nanti proses wawancaranya di mana Pak? Dan dilakukan oleh siapa? Wawancara akan dilakukan di Panwascam masing-masing Panwascam, dan dilakukan oleh personel Panwascam ya. Karena memang pembentukan Panwas Desa Kelurahan ini berbeda dengan PPS. Kalau PPS itu yang bentuk KPU, kalau PDK itu yang bentuk adalah Panwascam. Oke. Jadi ininya Panwascam yang bentuk itu, bukan Bawaslu Kabupaten Kota. Berarti di tiap kecamatan masing-masing ya? Ya, betul. Oke. Kecamatan. Ini ada pertanyaan juga Pak yang sudah dikirimkan ke media sosial kita terkait dengan money politik. Ini permasalahan klasik sebenarnya ya. Banyak sekali yang tanya soal ini Pak soalnya. Bagaimana nih Pak dari Pak Yudi sendiri sebagai anggota komisioner Bawaslu ya, menanggapi terkait money politik yang belum usai sampai sekarang, yang masih dijumpai katanya di setiap pemilu. Ya. Jadi gini, terkait dengan money politik itu mindset kita harus kita tata. Artinya gini, money politik itu persoalan kita bersama. Nah, bukan persoalan penyelenggara pemilu semata. Kita hanya bagian kecil dari untuk ikut memecahkan persoalan itu. Selama money politik ini kita pahami bukan persoalan kita bersama, saya yakin ini nggak akan selesai. Ya. Tetapi kalau kita pahami ini adalah persoalan kita bersama, insya Allah pelan-pelan akan kita perbaiki. Jadi gini, kalau dalam perspektif hukum ya, perspektif hukum ini kenapa money politik ini masih marah? Kita bisa melihat ada yang namanya teori sistem hukum. Sistem hukum itu ada 3. Yang pertama adalah kultur, yang kedua struktur, yang ketiga adalah substansi. Jadi ada 3 hal ini yang menentukan suatu penegakan hukum itu bisa berjalan atau tidak. Yang pertama adalah kultur. Kultur masyarakat kita itu sampai saat ini kira-kira bagaimana menanggapi adanya money politik, kayak gitu. Kalau saya pernah melakukan penelitian, pernah melakukan riset, dan saya tulis itu, waktu itu ditulis dimuat di bukunya riset Bawaslu itu. Itu salah satu yang sulit kita rubah itu di budaya. Kalau budaya itu kan agak lama ya, artinya ada proses. Budaya kita terhadap money politik itu masih belum mendukung pemberantasannya. Budaya kita itu yang kenapa money politik itu masih ada 2 budaya yang menurut saya negatif. Yang pertama adalah budaya permisif. Ya budaya permisif itu ini, kita kalau melihat money politik itu nggak menganggapnya sebagai pidana loh, nggak menganggap sebagai berbahaya, ya kan masyarakat kita kan. Terus kadang juga kita melihatnya ini pelaku-pelakunya itu kadang orang-orang dekat kita. Nah, sehingga kita cenderung permisif, ya kan? Kadang mungkin teman kita, tetangga kita, saudara kita, bahkan mungkin orang yang ada di keluarga kita. Akhirnya apa? Kita permisif pasti, ya kan? Yang kedua adalah kita pragmatis. Pragmatis itu masyarakat kita masih cenderung ini hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan itu gini. Kalau nggak ada duit, nggak nyoblos. Nah itu ya, saya hari ini nggak kerja, ada kompensasinya dong, kan gitu. Nah, itu pragmatis kita. Nah, itu ada 2 budaya negatif yang menurut saya menyebabkan money politik ini masih marah. Yang kedua adalah terkait dengan substansi. Substansi itu adalah peraturan, Mbak. Peraturan perundangan atau peraturan apapun yang terkait dengan money politik. Jadi peraturan perundangan kita itu ternyata masih memberi celah terhadap maraknya money politik. Misalnya ketentuan mengenai tindak pidana money politik itu ternyata tidak bisa berlaku pada setiap orang di semua tahapan. Misalnya pada masa kampanye hari tenang dan pada hari H itu dibedakan. Pada masa kampanye dan hari tenang itu ternyata subjek hukumnya itu hanya tim kampanye, hanya calon. Jadi tidak jauh-jauh dari itu, dan itu harus terdaftar di KPU. Sekarang coba bayangkan kampanye yang bukan masuk tim kampanye, bukan calon, ya orang yang nggak terdaftar di KPU.
sulit dijerat, ya kan? Yang bisa dijerat cuma yang untuk setiap orang cuma pada hari H, pada hari H. Jadi itu ternyata ini alangkah lebih baiknya kalau semuanya itu untuk setiap orang gitu loh. Jadi yang bagi juga nggak berani gitu loh. Jadi sekarang diakali, dia nggak terdaftar di KPU nggak apa-apa, bagi kan nggak ada itu, subjek hukumnya nggak kena kayak gitu. Itu salah satunya. Yang terakhir adalah mengenai kan substansi struktur itu terkait dengan aparat penegak hukumnya. Jadi kalau dalam tindak pidana pemilu itu ada yang namanya sentra gakumdu. Sentra gakumdu penegakan hukum terpadu itu terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Itu bagian dari penegakan hukum pemilu. Bawaslu ini hanya salah satu bagian dari gakumdu. Tetapi dalam bagian dari penegak hukum ini masih ada jenjang lagi namanya pengadilan. Ya, ini di luar gakumdu. Misalnya bisa jadi ya di Bawaslu ini lolos, di Bawaslu ini memenuhi unsur, maka bisa kita tindak lanjuti money politik. Tetapi nanti di gakumdu belum tentu diterima, artinya ini nggak memenuhi unsur. Nah gitu, akhirnya nggak lolos. Di gakumdu bisa jadi lolos, kita masuk ke pengadilan, di pengadilan belum tentu lolos juga. Jadi prosesnya panjang gitu. Ada tahapan-tahapannya. Ya, gitu, Pak, ya? nah nanti kan kalau sudah lolos di Bawaslu kita plenokan, terus kita bawa ke gakumdu diterima, oke, ini berarti memenuhi unsur. Nanti di sidang pengadilan, ini ternyata nggak memenuhi unsur, jadi bebas bisa. Dan ini pengadilan 2 kali, Mbak, pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding. Ini ada satu kasus, misalnya di Kota Pekalongan, ya, itu dia di Bawaslu lolos, di gakumdu lolos, di pengadilan diputus pidana 1 tahun kalau nggak salah. Habis itu di tingkat banding bebas. Jadi belum tentu juga gitu loh. Artinya ini, dan Bawaslu ini sebenarnya kan sekrup kecil ini, sekrup kecil dia nggak berdiri sendiri, dia nggak bisa menentukan ini harus bisa memberantas sendirian, nggak bisa. Makanya saya katakan dari awal bahwa money politik ini adalah kerja kolektif. Ya, kerja kolektif kita bersama, tantangan kita bersama yang harus kita pecahkan untuk jangka panjang. Mungkin itu Mbak Yuni ya. Berarti artinya Bawaslu ini tidak memiliki kekuatan mutlak ya, kekuasaan mutlak untuk menentukan ini pelanggaran atau tidak, kemudian mengadili ya Pak ya, karena ada tahapan-tahapan dan proses lain, termasuk ada pihak dari kejaksaan, kepolisian juga ya, ada pengadilan juga seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong ya Pak, ini udah jam 10, itu artinya kita harus menyudahi, nggak terasa ya, cepet banget 1 jam. Saya juga pengen nanya nih Pak, pesan untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan, untuk pendengar kita khususnya yang lagi dengerin, apa sih yang terkait apa? Terkait ini apa, PDK boleh, kemudian juga untuk pemilu nanti, harapan juga untuk ke depan seperti apa, karena ini kan serentak ya Pak ya, tidak hanya presiden dan wakil presiden, tapi juga ada legislatif di situ. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Kita dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan sangat berharap keterlibatan atau partisipasi dari warga Kabupaten Pekalongan untuk ikut aktif mengawasi ya. Jadi meskipun tugas utama Bawaslu adalah mengawasi, tetapi tanpa keterlibatan dari masyarakat, saya yakin kerja-kerja pengawasan tidak akan optimal. Kita berharap setiap ada pelanggaran atau apapun yang diketahui oleh masyarakat, tolong sampaikan ke Bawaslu dan semua jajarannya. Tolong disampaikan. Ini akan sangat membantu untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas ke depan. Dan ini tentu dengan adanya pemilu berkualitas dan berintegritas, pada akhirnya tentu akan menghasilkan sebuah pemerintahan yang bisa dipercaya oleh warganya, yang bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Iya. Dan pesan untuk yang mau mendaftar PDK mungkin Pak. Oh ya, untuk teman-teman yang insya Allah siap masuk menjadi bagian dari kita ya, di pengawas desa atau kelurahan, tolong dipersiapkan sebaik-baiknya ya, baik kemampuan tentang kepemiluan, tentang berkas-berkasnya, kesehatan, dan jangan lupa bahwa kalau nanti sudah diterima di pengawas desa atau kelurahan, bekerja sebaik-baiknya, kita memberikan yang terbaik, pada akhirnya juga akan berkontribusi terhadap negara kita. Itu Mbak Yuni. Iya, amin. Semoga terpilih orang-orang yang berkualitas
dan amanah gitu ya Pak ya. Amin, ya. Karena dan satu lagi suksesnya pemilu termasuk pemilu 2024 nanti bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu ke bawah ya Pak ya, Ya. tapi juga semuanya masyarakat juga harus ikut terlibat, termasuk yang disampaikan Pak Yudi tadi ketika mendapati sesuatu hal yang mungkin melanggar aturan bisa disampaikan ke Bawaslu ya Pak ya. Tentu kerahasiaannya juga terjaga ya Pak ya. Ya harus kita jaga gitu. Jadi Kalau jangan memang takut. tidak siap menjadi pelapor, ya bisa kita jadikan informasi awal buat kita. Jadi biar kita yang bergerak. Ya. Oke. Tolong tetapi disampaikan saja gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak Yudi. Mungkin kita akan agendakan lagi nih karena pasti banyak sekali hal-hal yang belum disampaikan ya Pak ya. Karena 1 jam aja nih. Termasuk hasil nanti dari PDK seperti Ya, apa kita betul. tunggu ya. Ya. Terima kasih yang sudah dengerin dan sudah mengirimkan pesannya. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum dijawab karena waktunya sudah terbatas. Pak Yudi dan juga tim dari Bawaslu, terima kasih. Ada 400 orang, bukan 4 orang saja ya. 4 orang dari Bawaslu, luar biasa. Dari pagi ini sat-set ya bawa alat-alat ke RKS. Sukses terus ya Pak. Salam juga untuk komisioner yang lain, Bu Andis dan kawan-kawan. Saya Yuni pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus semangat dan berkarya, sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.